Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya membawa kita untuk merenungkan mengenai pertumbuhan rohani. Penata layan yang mengalami pertumbuhan rohani. Kita tahu bahwa penata layan adalah ketika kita diberikan kepercayaan apapun itu, dan itu dikaitkan dengan hidup kita bagi Tuhan. Nah, ketika hidup kita itu bagi Tuhan, berarti kita harus mengalami pertumbuhan iman, pertumbuhan rohani. Pertumbuhan rohani tidak terjadi dalam 1 menit, 1 detik. Saya pernah berhadapan dengan orang, begitu dia mendengar khotbah, lalu dia katakan, "Pak Pendeta, saya mengalami pertumbuhan rohani." Bayangkan itu. Baru dengar sekali khotbah langsung mengklaim diri bertumbuh secara rohani. Sebagai pengkhotbah ya saya senang. Tapi sebagai manusia saya bertanya-tanya, apa benar baru dengar satu khotbah lalu kemudian bertumbuh rohaninya? Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Lepas dari dia benar atau hanya basa-basi, saya tidak terlalu penting, tidak terlalu peduli, biarlah urusannya dengan Tuhan. Sesungguhnya ketika kita memahami konsep pertumbuhan, maka pertumbuhan itu pelan-pelan. Kalau misalnya Ibu Nenggolan tanam kembang di rumah, lalu dalam semalam kembang itu tumbuh tinggi sejajar setinggi rumah, wah itu bisa jadi heboh, bisa viral itu. Nah, pertumbuhan itu pelan-pelan. Pertumbuhan itu tidak terjadi dalam semalam. Ya. Nah, itu sebabnya hari ini saya coba untuk membawa kita memahami pertumbuhan rohani itu dipengaruhi oleh apa saja gitu ya. Supaya kita jangan jadi orang Kristen yang putus asa. Kenapa jadi orang Kristen yang putus asa? Merasa, oh kok nggak ada ini ya? Kok setelah jadi Kristen saya masih seperti ini ya? Nah, apalagi teman-teman atau anak-anak muda yang sudah dibaptis itu. Saya sudah membaptis di gereja kita ada 7 orang, termasuk almarhum Ibu Lasmi. Ibu Lasmi sudah senang di surga, puji Tuhan. Tetapi masih ada 6 orang ini yang sudah dibaptis, lalu kemudian mungkin sempat bertanya-tanya, pertumbuhan rohani saya bagaimana? Kok saya masih ada naluri-naluri mau melakukan dosa ini? Nah, kadang-kadang banyak orang Kristen putus asanya di situ. Saya mau katakan pertumbuhan rohani itu adalah pertumbuhan melalui proses. Tidak lantas ketika saudara diselamkan dalam baptisan selam, lalu kemudian setelah itu berubah total. Ya, itu keliru. Perubahan itu terjadi melalui komitmen kita untuk taat, komitmen kita untuk berdoa, komitmen kita untuk beribadah, komitmen kita untuk belajar firman Tuhan. Kalau dalam konteks gereja kita, termasuk komitmen kita untuk ikut KS. Kelompok sahabat itu tujuannya kan belajar firman Tuhan. Di situ kita bisa diskusi bersama, saling mengeluarkan pendapat gitu ya. Kan kalau ibadah begini tidak mungkin saudara langsung interupsi saya, lalu kemudian maaf Pak Pendeta mau tanya. Nah, itu bukan ruangannya. Nah, kalau ruangan yang terbuka lebar untuk kita diskusi itu adalah melalui kelompok sahabat. Ya, kemarin anak-anak remaja kita diskusi mengenai kebohongan dan dusta gitu. Nah, banyak orang suka mendustai sesama dan suka mendustai dirinya. Manusia hidup dalam topeng, begitu kan hari ini. Nah, itu sebabnya kita perlu belajar banyak hal. Sehingga pelan namun pasti kita terus bertumbuh secara rohani. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau saya bertanya, berapakah nilai pertumbuhan rohani Anda sejak tahun lalu? Nggak usahlah di cover sejak masa COVID gitu. Tapi dari tahun 2022 sampai tahun 2023, minggu ini minggu ke-19. Nah, bagaimana saudara bisa menilai, bagaimana saudara bisa memprediksi dari skala 1 sampai 10 pertumbuhan rohani saudara dan saya itu di angka berapa?
Kalau 10 itu sangat baik, apakah pertumbuhan rohani kita hari-hari ini mencapai angka 10, mencapai angka 9, mencapai angka 8, mencapai angka 7, atau hanya di angka 3? Nah, ini perlu kita renungkan baik-baik. Maksud saya adalah, jangan sampai kita menjadi orang Kristen yang sama sekali tidak mengalami perubahan juga. Kalau orang Kristen tidak mengalami perubahan, berarti sebenarnya masalahnya ada di mana? Ada pada komitmennya terhadap Tuhan. Karena Tuhan sesungguhnya Maha Kuasa, luar biasa, penuh hikmat dan kebijaksanaan. Dia sudah berikan semua perangkat-perangkat untuk bertumbuh secara rohani. Nah, hari ini coba kita renungkan, nilai pertumbuhan rohani saya ada di mana? Apakah 1 atau 2 atau 5 atau 7 atau mungkin 8 dan 9? Nah, mari kita renungkan baik-baik. Oleh karena itu, apakah yang mendasari pertumbuhan rohani orang percaya? Yang pertama, ukuran pertumbuhan rohani. Tanda-tanda orang mengalami pertumbuhan rohani adalah kerinduan yang besar untuk mengenal Tuhan. Untuk mengenal Tuhan. Coba kita renungkan, bertanya kepada diri baik-baik hari ini. Sejauh mana saya ingin mengenal Tuhan? Tuhan Yesus yang sudah mati bagi kita. Allah yang sudah mengirim putranya yang tunggal untuk menebus hidup kita. Sehingga di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-10 dikatakan, yang kukendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya, dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Yang kukehendaki mengenal Dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana? Kalau mau kenal seseorang itu kan otomatis harus dekat gitu ya. Harus dekat. Kalau kita mau kenal seseorang itu kita harus dekat. Kita harus sering kontak. Ya, minimal chattingan gitu ya. Itu pun belum bisa menggambarkan sepenuhnya. Kalau mau kenal seseorang berarti kita harus sering bersama-sama. Kalau mau kenal seseorang berarti kita harus siap mengasihinya dan harus siap berkomunikasi. Nah, beda kalau orang selalu menghindar dari kita, itu tidak mungkin bakal mengenal kita. Yang ada asumsi. Nah, itu sebabnya kalau kita mau saling mengenal, itu sebabnya seorang suami untuk dapat mengenal istrinya berarti harus berkomunikasi, memutuskan komitmen hidup bersama, hidup 24 jam bersama gitu ya. Orang tua mengenal anaknya karena dari kecil, dari lahir dia sudah merawat, mendidik, dan mengasuhnya. Nah, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bagaimana mungkin kita dapat mengenal Tuhan jika kita menghindar dari Tuhan? Banyak orang tanpa sadar menghindar dari Tuhan. Kalau sudah dapat masalah baru mencari Tuhan. Itu naluri manusia. Kalau sudah dapat persoalan baru berdoa kepada Tuhan. Doanya pun paling kusuk. Ya, yang tadinya tidak pernah berdoa, yang tadinya tidak pernah ke gereja, begitu dapat masalah besar, begitu dapat masalah sakit penyakit, doanya paling kusuk. Nah, ini naluri manusia. Apakah itu salah? Tidak. Memang itulah cara Tuhan untuk mencari atau berkomunikasi dengan manusia. Kadang-kadang Tuhan memanggil kita dengan cara yang sangat keras. Tidak ada keliru itu. Tetapi yang saya maksudkan, apakah kita mau konsisten mengenal Tuhan? Kalau kita mau konsisten mengenal Tuhan, berarti kita harus bersekutu dengan Dia. Dengan cara apapun juga. Ya. Karena banyak orang juga ketika pergi beribadah, sesungguhnya dia tidak bersekutu dengan Tuhan. Karena apa? Karena pikirannya kemana-mana. Pikirannya melayang.
Wah, banyak tugas yang saya belum selesaikan, banyak persoalan hidup yang sedang saya hadapi. Mari kita fokus bergaul dengan Tuhan. Mari kita fokus mendekatkan diri kepada Tuhan. Mari kita fokus kenali cara kerja Tuhan. Jadi muatan lagu yang dipimpin oleh Pak Sitompul untuk kita menjelang firman Tuhan tadi kan, buluh yang terkulai tidak dipatahkan, sumbu itu tidak akan dipadamkan. Itu dari kitab Yesaya. Maksudnya apa? Tuhan itu penuh kasih terhadap saudara. Walaupun hidup kita seperti bambu atau buluh itu sudah terkulai, udah gak layak lagi dipertahankan, gak bakalan dipatahkan. Itu isi hatinya Tuhan. Kalau ibarat api, ibarat sumbu yang sudah redup, gak juga langsung dipadamkan supaya gak berguna lagi, tidak juga. Tuhan tetap mau memanggil kita. Tuhan tetap mau datang kepada kita. Itu sebabnya mari kita introspeksi pribadi lepas pribadi tanpa terkecuali, baik orang dewasa atau anak muda. Apakah kita sungguh-sungguh rindu mengenal Tuhan? Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, untuk anak-anak muda ini, jangan berpikirnya begini, nanti saja nunggu sudah jadi orang dewasa saya baru mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tidak. Penelitian membuktikan, survei membuktikan bahwa potensi orang sungguh-sungguh untuk benar-benar mengambil keputusan yang terbaik bagi Tuhan dalam hidupnya adalah ketika dia masih muda. Ya. Hampir 80 atau 90% anak-anak muda itu mengambil keputusan untuk Tuhan dibandingkan dengan orang dewasa. Artinya, ketika orang-orang dewasa tanpa mengabaikan dan meremehkan kita sebagai orang dewasa, potensi untuk serius dengan Tuhan itu harus didasari dan dimulai dari ketika saudara masih muda. Jangan nunggu nanti saja kalau saya sudah menikah baru serius dengan Tuhan. Ya, nggak bisa begitu. Serius dengan Tuhan itu mulai dari masa muda. Komitmen militan bagi Tuhan Yesus itu dari masa muda. Karena kalau udah dewasa baru mau kenal Tuhan dengan sungguh-sungguh, saudara sudah kelelahan dengan persoalan dan masalah. Wah, waktu masa muda begitu dahsyat, begitu luar biasa imannya gitu kan. Tapi begitu sudah berkeluarga, sudah punya persoalan hidup, kadang-kadang kita mulai bertanya-tanya, ya. Kita mulai meragukan, seperti para murid. Ya, mereka hidup bersama dengan Tuhan Yesus 3,5 tahun. Tuhan Yesus selalu katakan kalau saya sudah ditinggikan, artinya sudah disalibkan, saya akan bangkit, dan setelah bangkit saya akan pergi ke Galilea, kan gitu ya. Tapi murid-muridnya nggak gampang percaya. Nah, itu sifat dasar manusia. Saudaraku, ketika persoalan sudah menghantam kita sedemikian banyak, kadang-kadang yang kita pakai itu logika, bukan iman. Ya. Wah, kalau dulu siap mati bagi Tuhan, tapi begitu sudah punya anak istri, aduh Tuhan, jangan dulu lah saya mati, kasihan anak istri saya, kan begitu, ya. Iya kan? Kita mulai banyak pertimbangan. Itu manusiawi. Wah, kalau dulu kita untuk melayani Tuhan terobos hujan sana sini, tapi setelah berkeluarga, waduh, jangan sampai saya sakit. Kalau sakit saya nanti menyusahkan orang di rumah, kan begitu. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, oleh karena itu saya mau memberikan kepada anak-anak muda sekalian, ayo serius dengan Tuhan mulai dari sekarang, bukan nanti. Daniel, dalam kitab Daniel itu anak muda. Daud kita baca itu anak muda. Esther itu juga anak muda ya, dalam kitab Esther. Dan masih banyak lagi. Yesaya, Yeremia itu masih muda. Mereka masih muda semua. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seberapa besar kita mau kenal Tuhan sih? Itu saja. Seberapa besar kita mau serius dengan Tuhan?
Oleh karena itu, mari kita senantiasa dekat dengan Tuhan. Cari Tuhan. Cari Tuhan. Sekarang banyak hal yang dapat mengganggu kita untuk sungguh-sungguh cari Tuhan. Sekarang banyak hal yang dapat mengalihkan perhatian kita untuk sungguh-sungguh cari Tuhan. Kalau saudara dan saya amati sekarang dengan baik-baik, ada tren di mana orang sekarang senang memperolok-olok agama. Ya. Orang senang mentertawakan agama. Ya. Oleh karena itu, mari kita serius dengan kekristenan, dengan Kristus dalam hidup kita, sehingga nama Tuhan akan terus dipermuliakan. Siapa lagi yang mau serius dengan Tuhan jikalau bukan kita, atau mungkin hanya segelintir orang yang sedang serius dengan Tuhan hari ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengenal Tuhan. Yang berikutnya, ada kerinduan untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan. Nah, ada kerinduan yang besar untuk mengetahui kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan berkata, betapa ku cintai Tauratmu, aku merenungkannya sepanjang hari. Pemazmur berkata begitu. Mazmur 119 ayat 97. Yesaya 50 ayat yang keempat, setiap pagi ia mempertajam pendengaranku untuk mendengar seperti seorang murid. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Seberapa besar kita punya kerinduan untuk mengetahui dan memahami firman Tuhan. Suatu saat ada seorang pria, seorang bapak-bapak, digugat oleh temannya dengan kalimat, untuk apa kamu mendengar khotbah setiap minggu? Gitu kan. Untuk apa kamu mendengar khotbah setiap minggu? Saya mau tanya, apakah kamu selalu ingat dengan khotbah dan firman Tuhan yang disampaikan oleh pendeta setiap minggu? Itu gugatan yang telak itu. Kalau saya cek satu persatu, saya tidak tahu apakah kita masih ingat dengan khotbah yang lalu gitu ya. Minggu lalu, ya kan? Atau kepada anak remaja, kira-kira kalau saya tanya ayat apa yang kita baca kemarin, apakah masih ingat atau tidak? Pada dasarnya kita ini pelupa. Ya. Pada dasarnya manusia itu suka lupa. Sehingga pria tadi ketika ditanya, dia terdiam sejenak. Oh iya, benar juga ya. Enggak semua khotbah yang mungkin sudah ratusan khotbah gitu. 1 tahun kurang lebih berapa puluh minggu itu, berarti berapa puluh khotbah saya dengar setiap tahun. Dikali umur dia yang mungkin sudah 40 atau 50 tahun. Bayangkan itu. Sudah ribuan khotbah dia sudah dengar. Dia berdoa diam-diam, Tuhan gimana saya jawab temanku yang ateis ini. Lalu kemudian dia bilang begini, benar bahwa saya tidak pernah mengingat 100%. Bahkan mungkin khotbah minggu lalu pun saya lupa. Tapi begini dia jawab, sepanjang saya menikah, sudah ada ribuan hidangan yang dimasak oleh istriku. Walaupun aku tidak tahu persis, walaupun aku tidak mengingat persis menu apa yang dia hidangkan dari pertama kali menikah sampai hari ini, tapi aku tahu bahwa setiap menu yang dia hidangkan itu enak dan itu sehat dan membuat hidupku bertahan sampai sekarang. Dia mau bilang apa? Walaupun mungkin banyak khotbah yang kita lupakan, tapi begitu kita baca firman Tuhan, kita tahu firman Tuhan itu berpengaruh terhadap jiwa kita. Walaupun mungkin kita nggak bisa ingat sepenuhnya. Nah itu sebabnya, ubah mindset kita, ubah pola pikir kita. Kalau dengar firman Tuhan, kalau baca Alkitab itu bukan sekedar baca, Bapak Ibu Saudara. Apa yang Alkitab bilang, atau pendeta bilang, gembala bilang, para teolog bilang itu apa? Alkitab itu makanan rohani. Nah itu sebabnya Alkitab, firman Allah itu adalah makanan rohani.
Firman itu adalah makanan rohani. Maksudnya apa? Makanan yang menyehatkan untuk rohani kita. Jadi kalau ada di antara kita yang mendengar khotbah saya mulai meragukan atau mulai coba-coba menggugat diri, percuma aja dengar khotbah tiap minggu, toh nggak kuingat juga. Saudara, saya mau katakan begini, firman Tuhan itu makanan rohani. Sungguh pun tidak kita ingat 100% setiap minggu yang dikhotbahkan, yang kita dengar dari pendeta. Ingat, makanan rohani itu mempengaruhi kesehatanmu secara rohani, apalagi secara jasmani. Jadi jangan pernah meremehkan firman Tuhan. Firman Tuhan harus dinikmati, harus dibaca. Ya. Jadi harus dinikmati, harus dibaca. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Itu. Menyatakan kesalahan, kita dikorek tuh kesalahan oleh firman Tuhan. Untuk memperbaiki kelakuan, Tuhan kasih tahu. Oh, ini yang harus kita perbaiki. Mendidik orang dalam kebenaran. Jadi betapa ajaib firman Tuhan itu. Jadi itu sebabnya firman yang diilhamkan Allah. Seberapa besar kita rindu mengetahui kebenaran firman Tuhan hari demi hari. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, yang berikutnya, kita semakin sadar bahwa kita ini orang yang berdosa. Tapi bukan sampai titik di situ. Itu bahayanya kalau kita hanya sekedar mengklaim diri, oh aku berdosa Tuhan, selesai. Lalu kemudian kita merasa tidak layak berhadapan dengan Tuhan. Gak begitu juga. Bedanya orang Kristen itu, dia sadar dia orang berdosa, tapi dia sadar semakin membutuhkan Tuhan. Nah, kalau yang pahamnya salah, semakin dia merasa berdosa, semakin merasa tidak butuh Tuhan. Udah kepalang tanggung. Gak bisa begitu, saudara. Ya. Jangan sampai kita punya pola pikir begitu. Kepalang tanggung ini, udahlah dosa-dosa aja terus gitu. Kalau orang percaya, itu harus memperlihatkan bahwa dia tidak menyukai dosa lagi. Kalau dia masih menyukai dosa, berarti kehidupan lamanya belum dimatikan. Efesus pasal 2 ayat 1-9. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosamu. Itu kita. Seharusnya dulu kita sudah mati oleh pelanggaran akan dosa kita. Ayat yang kedua. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Jadi iblis punya kepentingan untuk memprovokasi kita hidup dalam dosa. Hati-hati. Yang ketiga, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu kedagingan dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Hati-hati, kalau kita melayani keinginan daging terus-menerus, kita di bawah kendali dan kuasa kegelapan. Pada dasarnya, kami adalah orang-orang yang harus dimurkai, sama seperti mereka yang lain, dimurkai oleh Allah. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang berlimpah-limpah sesuai dengan kebaikan-Nya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Saudaraku, kita menyadari bahwa kita adalah orang berdosa. Dan terkadang tabiat dosa itu masih harus kita perangi, bergumul sedemikian rupa. Tetapi ketika kita menyadari kelemahan kita, di saat itulah kita sungguh-sungguh menyadari, saya butuh Tuhan loh. Saya butuh Tuhan. Berapa lama sih kita hidup di dunia ini? Firman Tuhan katakan 70-80.
Ada yang lebih dari 80, bisa 90, ada juga sampai 100. Tapi setelah itu kemana? Pulang ke surga. Kalau ikut Tuhan Yesus. Kita tidak selamanya di dunia ini. Tidak selamanya kita kuat, saudaraku. Oleh karena itu, mari kita sadari bahwa saya butuh Tuhan. Saya butuh Tuhan untuk menuntun hidup saya. Saya butuh Tuhan untuk menjamin kehidupan saya. Saya butuh Tuhan untuk memberikan kekuatan, kesehatan, berkat, sukacita, keluarga, dan terhadap siapapun juga. Saya butuh Tuhan. Kita itu butuh Tuhan. Bukan Tuhan yang butuh kita. Kita yang membutuhkan Allah. Kita yang membutuhkan Yesus Kristus. Baik sebagai pribadi yang menghapus dosa, menyelamatkan kita. Sekaligus kita butuh Tuhan ketika kita ada di dunia ini untuk semua pemeliharaannya. Bukankah nafas kehidupan? Bukankah hari demi hari? Bukankah segala halnya berasal daripada Tuhan? Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kehidupan ini semakin hari semakin mendekati akhir. Karena itu mari kita sungguh-sungguh bersekutu dengan Tuhan. Jangan menyia-nyiakan kesempatan mendengar dan belajar firman Tuhan. Sehingga kita semakin menyadari bahwa tanpa Tuhan kita bukan siapa-siapa. Oleh karena itu, mari kita bertumbuh di dalam Tuhan. Agar Tuhan dimuliakan dan hidup kita mengalami berkat dan kebahagiaan sejati. Di dalam Tuhan pasti ada berkat. Tetapi ingat, kalau di dunia orang bisa menikmati berkat besar tapi belum tentu bahagia. Tetapi kalau saudara dan saya diberkati, lalu kemudian menikmati kebahagiaan dan sukacita dan kedamaian sejati di dalam Yesus Kristus, itulah perbedaannya. Oleh karena itu, cintailah Tuhan, cintailah firman-Nya, dan kita membutuhkan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, meteraikan firman-Mu. Berkati kami semua agar sungguh mencari Tuhan, agar kami sungguh rindu firman-Mu, agar kami sungguh-sungguh merasa bahwa kami adalah orang yang sangat-sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Berkati kami semua, sebentar kami akan menikmati perjamuan Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya.